Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan yang serba instan seperti sekarang, kita seringkali menginginkan hasil yang cepat. Entah itu kekayaan, kekuasaan, jodoh, bahkan ketenangan batin. Tanpa disadari, banyak yang tergelincir mencari jalan pintas yang tidak diridai Allah. Disinilah relevansi surat Al-Baqarah ayat 102 begitu terasa. Dan mereka mengikuti apa yang diwakilkan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sejak zaman dulu sudah ada orang-orang yang lebih memilih jalan mudah. Bahkan jika itu berarti mengikuti bisikan setan, hanya untuk meraih sesuatu yang mereka inginkan. Mari kita duduk sejenak dan merenung. Di era serba digital ini semuanya bisa didapat dalam hitungan menit. Mau viral, tinggal buat konten yang kontroversial. Mau kaya, tinggal ikut investasi bodong yang menjanjikan untung besar tanpa kerja. Mau disukai banyak orang, tinggal pasang filter buat persona palsu. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah ini jalan yang diridai Allah? Surat Al-Baqarah ayat 102 adalah peringatan bagi kita. Dahulu orang-orang tergoda ilmu sihir yang diajarkan oleh dua malaikat, Harut dan Marut, sebagai ujian, dan mereka memanfaatkannya untuk memisahkan suami istri. Mereka mencari kekuatan dengan cara-cara yang tidak benar. Bukankah kini pun masih banyak yang melakukan hal serupa dengan balutan modern? Pesugihan, santet digital, dukun online, manipulasi psikologis, semuanya dibungkus dengan teknologi dan keinginan instan. Islam mengajarkan proses kesabaran dan ketulusan. Allah tidak melarang kita punya cita-cita besar, tetapi yang dilarang adalah mencapainya dengan cara yang tidak halal. Ketika kita terlalu sibuk mencari shortcut, kita sering kehilangan makna perjuangan, kehilangan ridha Allah, dan akhirnya kehilangan ketenangan. Kadang kita ingin hasil yang cepat, ingin urusan beres dalam semalam, kaya mendadak, dicintai semua orang, disukai atasan, punya pengaruh besar. Dan saat keinginan itu tak kunjung datang lewat jalan biasa, muncullah godaan besar, jalan pintas. Banyak orang terjebak di dalamnya, termasuk yang disebut dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah, ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Al-Baqarah 102. Ayat ini bicara soal orang-orang yang tergoda untuk mendapatkan kekuatan dengan jalan pintas. Sihir. Mereka ingin ilmu luar biasa, kekuasaan, pengaruh, tapi bukan dari jalan wahyu, bukan dari kerja keras dan ibadah, melainkan lewat ajaran setan. Ini bukan sekadar kisah masa lalu. Ini adalah peringatan sepanjang zaman, karena bentuk sihir modern bisa saja berupa pesugihan, manipulasi spiritual, tipu muslihat teknologi, bahkan pencitraan palsu untuk mendapatkan jabatan dan pengaruh. Sihir zaman sekarang bisa berupa ilmu yang dipakai untuk membodohi, bukan memberi pencerahan. Kecerdasan yang dipakai untuk memutarbalikkan fakta, bukan menegakkan kebenaran. Di masa Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri pernah menjadi sasaran sihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asham. Tapi apa respons Nabi? Beliau tidak membalas dengan sihir, tidak menggunakan kekuatan gelap untuk membalas. Justru beliau memohon perlindungan kepada Allah dan turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai tameng dari sihir dan godaan setan. Rasul mengajarkan kita, kekuatan sejati bukan datang dari shortcut gelap, tapi dari keteguhan iman.
Hari ini mungkin kita tidak belajar sihir seperti orang-orang di zaman Nabi Sulaiman, tapi bisa jadi kita tergoda oleh sihir uang haram, proyek curang, relasi instan, atau bahkan ilmu yang dipelajari untuk menipu dan menjatuhkan orang lain. Jalan Allah itu terang, tapi karena terang itulah kadang butuh waktu untuk terbiasa. Sedangkan jalan setan itu kelihatan cepat, kelihatan menarik, tapi di ujungnya gelap dan mematikan. Allah menutup ayat itu dengan peringatan. Dan mereka tidak akan memberi mudarat dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Al-Baqarah 102. Artinya, kekuatan yang sejati hanya datang dari Allah. Kalau kita lurus, jujur, dan sabar, pertolongannya pasti akan datang. Walau tidak instan, tapi pasti penuh berkah. Jadi, jangan tergoda shortcut. Jalan yang Allah ridai memang panjang, tapi di setiap langkahnya ada perlindungan dan di ujungnya surga. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk menyesuaikan kebenaran agar terlihat lebih nyaman, lebih mudah diterima, atau supaya tidak menyinggung siapa-siapa. Tapi Islam tidak mengajarkan kita untuk begitu. Kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebatilan tetaplah kebatilan, keduanya tidak bisa dipadukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." Al-Baqarah 42. Ayat ini turun sebagai teguran kepada sebagian ahli kitab yang mengetahui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka menutupinya atau mencampurnya dengan kebatilan, agar tetap mendapatkan simpati dari kaumnya. Tapi pesan ini abadi untuk kita juga. Jangan permainkan kebenaran demi kepentingan pribadi. Mari kita renungkan dalam kehidupan sekarang. Misalnya, seseorang tahu bahwa berbohong itu salah, tapi karena ingin menjaga citra, ia berkata separuh kebenaran, dan separuh lagi ia tutupi dengan alasan, biar nggak bikin masalah. Atau dalam pekerjaan, seseorang tahu bahwa laporan keuangan yang jujur akan terlihat kurang menarik, lalu ia edit sedikit agar terlihat bagus di mata atasan. Ini bentuk mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Niatnya mungkin agar tidak dimarahi, atau demi menjaga kedudukan, tapi pada akhirnya, kita justru menutup pintu keberkahan. Di zaman Nabi SAW pun, hal ini pernah terjadi. Salah satu contohnya adalah ketika kaum munafik di Madinah menampakkan keislaman, tetapi diam-diam memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Mereka ikut salat, ikut berjamaah, bahkan kadang memuji Nabi, tapi di balik itu mereka justru menyebar fitnah, membocorkan rahasia, dan melemahkan semangat kaum muslimin. Mereka adalah ahli dalam mencampur aduk, dan lihat bagaimana Allah menyikapi mereka. Bukan dengan pujian karena masih ada baiknya, tapi dengan celaan keras. Dalam QS An-Nisa 145, Allah menyebut bahwa orang-orang munafik akan ditempatkan di kerak neraka yang paling bawah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. An-Nisa 145. Itu peringatan bagi kita semua. Lebih baik kita terlihat sederhana tapi jujur, daripada tampil gemerlap dengan kebenaran yang sudah tercampur kebatilan. Lalu bagaimana kita belajar menjaga hati agar tidak mencampur adukkan? 1. Jujur pada diri sendiri. Kalau salah, akui. Tidak semua kesalahan harus ditutup-tutupi. 2. Teguh pada nilai. Kalau sesuatu itu salah menurut Allah, meski orang lain setuju, tetap salah. 3. Berdoa minta hati yang lurus. Nabi SAW sering berdoa, "Ya Allah, tunjukilah aku pada kebenaran, sebagai kebenaran dan berikan aku kemampuan untuk mengikutinya." Menjadi benar itu tidak selalu mudah. Tapi ketika hati kita bersih, hidup kita jadi ringan, maka mari terus belajar hidup dengan jujur, tidak bermain di dua sisi. Jangan kita berkata, "Aku cinta Allah," tapi perilaku kita menipu orang lain. Jangan kita bilang, "Aku beriman,"
tapi diam-diam kita main curang di belakang. Karena hidup yang diberkahi adalah hidup yang lurus, meski pelan, tapi sampai. Kadang tanpa sadar kita begitu semangat melakukan sesuatu. Bukan karena ingin mendekat pada Allah, tapi karena ingin dilihat orang lain, ingin dipuji, ingin dikenang, ingin viral. Padahal, pujian manusia tak pernah abadi, tapi ridha Allah, itu yang menentukan akhir hidup kita. Dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. An-Nisa, 4. Ayat ini seperti menepuk pundak kita. Hei, kamu cari apa sih? Kalau kamu kejar dunia, kamu dapat dunia. Tapi kalau kamu kejar Allah, kamu bisa dapat dua-duanya. Kita ambil contoh dari Nabi Muhammad SAW. Saat beliau mulai berdakwah secara terang-terangan, banyak orang Quraisy yang menawarkan kekuasaan, harta, bahkan wanita asal beliau berhenti menyampaikan Islam. Tapi jawaban beliau tegas. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan ini, maka aku tidak akan meninggalkannya. Lihat betapa beliau tidak tergoda oleh pujian atau kekuasaan. Yang beliau cari cuma satu, ridha Allah. Contoh lain, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal dermawan, bahkan membebaskan budak seperti Bilal bin Rabah dengan hartanya sendiri. Tapi beliau tak pernah mengumumkan apa yang ia beri. Niatnya hanya satu. Semoga Allah ridha. Allah pun menurunkan ayat tentang orang-orang seperti itu. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, untuk membersihkan dirinya. Padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi, dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kesenangan yang sempurna. Al-Lail 17 dan 21. Jadi sebenarnya kita bisa tanya pada diri sendiri, apakah aku ibadah karena Allah, atau karena takut dicap tidak soleh? Apakah aku membantu orang lain karena ikhlas, atau karena ingin dikatakan baik? Tidak salah ingin dikenal sebagai orang baik. Tapi yang salah itu ketika pujian manusia jadi tujuan utama. Karena pada akhirnya, manusia bisa berubah pikiran. Hari ini mereka puji, besok mungkin caci. Tapi Allah, kalau kita ikhlas, Allah tidak pernah menyia-nyiakan niat baik kita. Mari kita latih diri untuk berkata dalam hati, ya Allah, cukup Engkau yang tahu. Kalau Engkau ridha, itu lebih dari cukup bagiku. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa hidupku penuh ujian? Kenapa setelah satu masalah selesai, datang lagi yang baru? Tapi pernahkah kita melihat ujian itu sebagai pendidikan? Ya, dalam Islam, setiap ujian yang datang bukanlah hukuman, tapi cara Allah mendidik hati kita. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Bukan untuk menjauhkan, tapi justru mendekatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Al-Ankabut 2. Ayat ini mengingatkan kita, iman itu bukan sekadar kata-kata. Harus ada proses pembuktian, dan ujian adalah buktinya. Seperti seorang guru yang menguji muridnya, bukan karena benci, tapi karena ingin sang murid naik kelas. Lihatlah nabi-nabi terdahulu. Ambil contoh Nabi Ayub alaihissalam. Seorang nabi yang awalnya kaya, sehat dan bahagia. Tapi Allah uji beliau dengan sakit bertahun-tahun, hartanya habis, keluarganya pun berpaling. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tetap sabar, tetap salat, tetap menyebut nama Allah. Dan pada akhirnya ketika waktunya tiba, Allah mengangkat derajatnya,
memberinya kesehatan kembali dan melipat gandakan rezekinya. Allah tidak pernah menyiakan hambanya yang lulus dalam ujian. Begitu pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat ini. Beliau kehilangan ayah sebelum lahir, ibunya saat kecil, lalu kakeknya. Di usia muda sudah jadi yatim piatu. Setelah jadi Rasul, beliau dihina, dilempar batu, diusir dari tanah kelahirannya, bahkan pernah hampir dibunuh. Tapi semua itu adalah proses pendidikan. Karena untuk membawa cahaya bagi dunia, beliau harus dilatih dengan kekuatan hati dan keteguhan jiwa. Ujian bukan tanda Allah benci. Ujian adalah tanda Allah peduli, karena Allah ingin kita naik kelas, mendekat, dan mengenalnya lebih dalam. Maka, saat hidup terasa berat, saat jalan terasa sempit, ingatlah, ini bukan akhir. Ini baru babak belajar, sekolah kehidupan sedang berjalan, dan kabar baiknya, Allah tidak pernah memberi ujian di luar batas kemampuan. Di zaman yang serba instan ini, banyak orang tergoda mencari solusi cepat untuk masalah hidup. Ada yang mengejar kesuksesan lewat jalan pintas, bahkan sampai mendatangi paranormal, memakai jimat, atau percaya pada ramalan. Padahal dalam Islam, kita diajarkan satu prinsip yang kuat, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk utama kehidupan. Lalu, apa hubungannya dengan Al-Baqarah ayat 102? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia." Al-Baqarah 102. Ayat ini menegur keras manusia yang lebih memilih sihir dan tipu daya setan dibanding petunjuk dari Allah. Bahkan, Allah menegaskan bahwa Nabi Sulaiman tidak pernah kafir. Yang kafir adalah setan yang mengajarkan sihir. Tapi, sebagian manusia malah menuruti godaan setan itu, mencari kuasa lewat sihir dan ilmu hitam. Jika kita tak kuat berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, kita bisa mudah tergoda oleh alternatif spiritual yang sebenarnya menyesatkan. Ilmu-ilmu aneh, mantra-mantra gaib, praktik-praktik klinik yang dikemas modern, semua itu bisa menipu hati yang kosong dari tauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Contoh di zaman Nabi, suatu ketika seorang sahabat terkena penyakit dan keluarganya ingin menggunakan metode sihir untuk menyembuhkannya. Tapi Rasulullah melarang keras. Beliau menyuruh mereka untuk berdoa, berobat secara syar'i, dan memperbanyak bacaan Al-Quran seperti Al-Fatihah dan ayat-ayat ruqyah. Karena bagi Nabi, kesembuhan sejati datang dari Allah, bukan dari kekuatan gelap. Nabi Muhammad SAW sendiri saat difitnah dan disantet oleh orang Yahudi dalam peristiwa sihir Labid bin Al-Asham, beliau tidak membalas dengan sihir. Tapi Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Naas sebagai benteng. Itu jadi pelajaran. Lawan kegelapan bukan dengan kegelapan lain, tapi dengan cahaya wahyu. Kalau ada masalah, jangan buru-buru cari paranormal. Kalau rezeki seret, jangan langsung percaya kamu dikirimi orang. Kalau jodoh tak kunjung datang, jangan tergoda pakai susuk. Karena semakin kita menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, semakin rentan kita ditarik oleh bisikan setan. Al-Quran itu bukan sekadar bacaan di bulan Ramadan. Sunnah Nabi bukan sekadar kisah masa lalu. Keduanya adalah GPS jiwa, penunjuk jalan di tengah zaman yang penuh kabut tipu daya. Hidup itu tak selalu mudah. Tapi jalan keluar sejati bukan dari sihir, bukan dari ramalan, bukan dari mantra-mantra. Jalan keluar itu ada di taat pada petunjuk Allah dan meneladani Rasul-Nya, karena yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah akan dituntun bukan oleh cahaya semu, tapi oleh cahaya hakiki yang datang dari langit. Sahabat semua, dari ayat 102 surah Al-Baqarah, kita diajak merenungi bahaya besar dari ilmu yang tidak disertai keimanan. Kisah sihir di masa Nabi Sulaiman, Harut dan Marut, hingga godaan kekuasaan melalui ilmu hitam menjadi pengingat
betapa manusia bisa tergelincir saat menjauh dari tuntunan wahyu. Ilmu, kekuatan, dan keinginan untuk lebih tahu bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah saat semua itu dijalani tanpa landasan tauhid dan ketundukan kepada Allah. Mari kita jaga hati, jangan tergoda jalan pintas duniawi. Tidak semua yang tampak indah itu berkah. Tidak semua yang tampak kuat itu benar. Pegang teguh Al-Quran dan Sunnah sebagai cahaya dalam gelapnya zaman. Ya Allah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tak pernah merasa cukup. Jauhkan kami dari jalan-jalan yang menyesatkan, dari tipu daya sihir dan setan, dan tanamkan ke dalam hati kami rasa takut kepadamu lebih dari kepada makhlukmu. Anugerahkan kepada kami ilmu yang mendekatkan diri kepadamu, dan jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa tunduk pada kebenaranmu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.